kepada Bapak dan Ibu Guru SDN Yaman 3 yang menyempatkan waktunya untuk berkumpul di sini. Saya minta bantuannya kepada Bapak dan Ibu Guru untuk menyelesaikan tugas PKG PJOK yang sedang saya jalani. Tugas saya yaitu tentang rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar. Tema yang saya ambil adalah turnamen sepak bola mini. Kenapa saya memilih tema ini? Karena aset yang kita punya yaitu lapangan sepak bola yang berada di lingkungan sekolah. Sport Education Model atau biasa disebut dengan SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar bagi peserta didik yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata dalam bidang olahraga. Dengan materi sepak bola mini telah memberikan bekal yang sangat berharga bagi para guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Adanya fasilitas lapangan sepak bola yang berada di lingkungan sekolah telah menjadi fasilitator dalam meningkatkan minat dan bakat peserta didik di bidang sepak bola. Dengan menerapkan prinsip-prinsip SEM yaitu voice, suara peserta didik, juara Popda tahun kemarin merupakan suara lantang dari peserta didik yang menginginkan pengembangan kemampuan sepak bola lebih lanjut. Mereka memiliki hasrat yang kuat untuk terus berprestasi dan membutuhkan program yang lebih terstruktur. Kemudian prinsip yang kedua yaitu choice, pilihan pembelajaran. Adanya lapangan sepak bola di lingkungan sekolah memberikan pilihan yang beragam dalam merancang kegiatan pembelajaran. Peserta didik dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran dengan melakukan praktik langsung di lapangan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu ownership, pembelajaran aktif. Pendekatan Sport Education Model mendorong
memfasilitasi mereka mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai sosial berdasarkan peran yang dipilih. Meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Kemudian, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Capaian tujuan, pemahaman tentang peraturan permainan sepak bola mini, kemudian meningkatkan keterampilan individu atau kelompok, meningkatkan strategi sportivitas, kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Langkah-langkahnya, persiapan technical meeting, kemudian penentuan pengelolaan musim, menganalisis kegiatan turnamen pertandingan sepak bola mini, penyelenggaraan turnamen sepak bola mini yang menekankan kerjasama, komunikasi, sportivitas, dan tanggung jawab. Hasil yang diharapkan, penyelenggaraan turnamen sepak bola mini dalam penerapan SEM akan menjadi pengalaman yang sangat bermakna bagi peserta didik sesuai minat dan kemampuannya. Kemudian peran peserta didik dapat memilih peran menjadi panitia, pemain, pelatih, wasit, komentator, dokumentasi, hakim garis, dan supporter. Kemudian struktur program dan teman sejawab dalam komunitas belajar. Untuk struktur program, yang pertama, kegiatan ini merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah, di mana kegiatan pembelajaran dilakukan di luar kelas untuk menguatkan, memperdalam mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. 2. Peserta didik yang terlibat dalam program ini adalah kelas 4, 5, dan 6, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga, waktu kegiatan dilaksanakan dalam 1 bulan. Program dimulai pada pertengahan November sampai pertengahan Desember tahun 2024. Struktur dan rekan sejawat, yang pertama penanggung jawab kepala sekolah, yang kedua guru PJK itu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan efektivitas peserta didik. Yang ketiga, guru kelas sebagai koordinator di dalam kelas maupun lapangan pada saat kegiatan berlangsung. Yang keempat, tenaga pendidikan bisa membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan seperti menyiapkan peralatan, mengatur jadwal, dan memberikan dukungan administrasi. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, yaitu sekolah memiliki kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, peserta didik kelas 4, 5, dan 6 yang berjumlah 86 anak, masing-masing kelas sesuai minat dan bakatnya, berperan untuk menjadi panitia penyelenggara, pemain, wasit, pelatih, supporter, pembuka acara, penutupan acara, dan lain-lain. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas sehingga dapat menunjang kegiatan. Yang keempat, sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian rencana evaluasi, kemungkinan, tantangan, dan solusi. Rencana evaluasi, yang dievaluasi tujuan pembelajaran, yaitu pencapaian tujuan pembelajaran dalam SEM, kemudian umpan balik dari peserta didik. Yang ketiga, evaluasi kinerja di dalam tim, evaluasi penerapan sportivitas. Yang kelima, yaitu evaluasi manajemen kelas, dan yang keenam, refleksi dari guru, perencanaan dan melaksanakan dari pengelolaan SEM. Kemudian kemungkinan tantangan, yang pertama pengelolaan waktu, faktor alam atau cuaca. Kemudian yang ketiga, motivasi peserta didik. Yang keempat, keterlibatan orang tua. Yang kelima, manajemen tim. Kemudian solusinya yaitu penjadwalan yang efisien, mengganti hari yang tidak efektif, kemudian melakukan pendekatan, komunikasi yang terbuka, dan mengadakan pertemuan dengan orang tua. Terima kasih. Sekian